Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan minggu pada hari ini berdasarkan bacaan Alkitab dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat 12. Tema renungan ini saya beri judul Hidup beriman, lentur seperti bola, luwes ibarat air. Saudara-saudariku, melihat keadaan dunia ini, banyak alasan yang dapat orang pakai menjadi pembenaran untuk hidup dalam keluh kesah dan sungut-sungut. Tetapi orang percaya selalu menemukan dasar yang kuat untuk bergembira. Bahkan di tengah ujian dan cobaan atas imannya, hidupnya lentur seperti bola, luwes ibarat air. Hikmat memberi kita pengertian bahwa pelaut tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Demikian juga iman yang kuat dan teguh tidak tumbuh dari kemudahan dan kesenangan semata. Ujian dan cobaan berupa penderitaan dan kesulitan yang dialami orang percaya tidak lantas membuat hidup mereka larut dalam kepahitan dan hancur oleh keputusasaan. Pada saat yang paling sulit, karena tekanan dari dunia atas keyakinannya, mereka justru semakin merambatkan akar-akar imannya kepada sumber kehidupan dan menerima penghiburan yang datang dari Tuhan. Sehingga ketika melewati lembah baka sekalipun, secara kreatif, orang percaya dapat mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Jika saudara termasuk orang yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman saudara, pikullah salibmu dan pandanglah terus kepada Kristus. Pengajaran dan nasihat Tuhan melalui Rasul Petrus dalam suratnya ini kiranya dapat memberikan kekuatan kepada otot-otot rohani saudara yang mulai lemah oleh pergumulan dan memberi penghiburan agar tetap dapat bersukacita. Hinaan dan caci maki dunia ini tidak perlu mengubah kita menjadi pembenci dan pendendam terhadap siapapun. Bacalah surat Petrus ini dengan tuntunan Roh Kudus dan jadilah kuat. Pegang teguh apa yang merupakan esensi dan sesuaikan segala sesuatu yang hanya merupakan metode. Saudara-saudariku, Rasul Petrus dengan bantuan Silas sebagai juru tulis menulis surat ini di Roma pada tahun 60 hingga 63 Masehi. Lalu mengirimkannya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di 5 wilayah kekaisaran Romawi saat itu, yakni di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan atas laporan dari orang-orang percaya di Asia Kecil tentang peningkatan perlawanan dan kebencian terhadap orang-orang Kristen di sana dari pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang walaupun belum didukung resmi oleh pemerintah, namun kemungkinan akan mengarah ke sana. Benar saja, pada tahun 64 Masehi, Kaisar Nero memulai penganiayaan dan pertumpahan darah yang paling mengerikan terhadap orang-orang Kristen di kerajaannya. Dalam suratnya, Petrus menyapa orang-orang Kristen secara teologis sebagai orang-orang yang telah dipilih sesuai rencana Allah dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Sapaan ini adalah sekaligus penegasan bahwa jika seorang menjadi orang percaya, itu bukan prestasi rohani atau pencapaian mereka sendiri, tetapi anugerah Allah, dengan mana Allah juga bertanggung jawab memelihara mereka sebagai umat pilihannya di tengah dunia yang menolak kasih karunia Allah. Beberapa dari pembaca awal surat ini kemungkinan adalah orang-orang yang telah bertobat menanggapi khotbah Petrus di Yerusalem pada hari raya Pentakosta dan telah kembali ke kota mereka masing-masing dengan iman yang baru. Orang-orang yang percaya ini oleh Petrus disebut sebagai pendatang dan perantau. Sebutan itu dipakai untuk mengingatkan orang percaya pada pesiarahan hidup mereka yang sementara di dunia yang membenci Yesus Kristus, di mana mereka sebagai pengikutnya dapat mengalami penganiayaan dan penderitaan. Saudara-saudariku, jika situasi yang seperti ini menjadi realita yang harus dihadapi, apakah yang mestinya orang percaya lakukan? Nasihat Petrus pada pasal 1 ayat 1 hingga ayat 12 suratnya ini, bahkan dalam keseluruhannya, dapat menjadi rujukan bagi kita. Namun sebelum itu, kita melihat lebih dahulu pilihan-pilihan lain yang mungkin kita dapat ambil saat penganiayaan datang menghampiri. Pilihan pertama, kita bertindak rasional. Sebagai warga negara yang taat hukum, kita menyerahkan perkara kita kepada hukum negara yang berlaku. Tetapi bagaimana jika itu tidak efektif? Bagaimana jika negara ikut ambil bagian dalam proses penganiayaan itu?
atau dengan sengaja melakukan pembiaran atas tindakan-tindakan diskriminatif dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus hal itu sering terjadi. Saudara-saudariku, kita kemungkinan tergoda untuk mengambil jalan naluriah sebagai pilihan kedua, yaitu secara spontan kita memperlakukan hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Namun pilihan ini tidak mungkin kita ambil karena bertentangan dengan ajaran Yesus bagi kita. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudariku, hal senada disampaikan Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 9, katanya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu ditulisnya dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat 18, Rasul Paulus juga mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, jangan kita mengambil jalan kekerasan. Sebab jika kita mengambil jalan kekerasan untuk bertahan hidup dan membela iman kita, maka sesungguhnya secara praktis kita telah berhenti menjadi pengikut Kristus, sekalipun kita masih beragama Kristen secara administratif. Saudara-saudariku, hendaklah kita tetap konsisten pada ajaran Yesus. Pilihan ketiga yaitu menyangkal Yesus demi terhindar dari aniaya. Mungkin ini pilihan yang paling populer dan ramai dipilih orang yang ingin mencari selamat yang sementara. Tetapi apa artinya itu bagi kita? Yesus sendiri mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian tercatat dalam Markus 8 ayat 34 hingga ayat 38. Saudara-saudariku, ketiga pilihan di atas sudah pasti bukan rujukan bagi orang percaya dalam menghadapi penganiayaan karena imannya. Nah, marilah kita lihat apa tawaran Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat 12 bagi orang percaya pada waktu itu. Kiranya itu juga dapat menjadi pilihan bagi kita. Kata Petrus kepada orang-orang percaya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudari, mengapa di tengah penderitaan justru Petrus menasihati orang percaya untuk bergembira? Secara alamiah ini tidak umum. Biasanya dalam penganiayaan orang bersungut-sungut, orang putus asa dan hilang sukacita serta semangat hidup. Dalam penganiayaan orang percaya bisa berubah menjadi orang-orang yang dingin dalam kasih dan kepedulian.
Petrus tidak ingin hal itu terjadi pada orang percaya. Ia menasihati mereka, bergembiralah. Saudara-saudariku, bergembira di sini bukanlah atas pencobaan yang dialami, tetapi bergembira karena di tengah-tengah penderitaan yang dialami, iman orang percaya makin teruji kemurniannya, sehingga mereka akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam penderitaan, orang percaya dapat mengarahkan pandangannya kepada rahmat Allah yang besar. Atas rahmat Allah yang besar, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah menjadi penyebab kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam kematian Yesus, kita telah terhitung mati bagi dosa, dan dalam kebangkitannya kita telah terhitung bangkit untuk hidup yang baru, yang penuh pengharapan. Kita telah menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Kita bergembira karena Allah telah memilih kita sesuai rencananya dan telah menguduskan kita oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara-saudariku, jika kita yakin pada kebenaran-kebenaran rohani ini sebagai rahmat Allah yang besar, maka kita yakin pula bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Atas keyakinan iman itu, kita dapat bergembira di tengah penderitaan yang sementara ini. Ibarat orang yang kaya yang dirampok segerombolan penjahat di tengah perjalanan. Orang kaya itu tetap tenang dan melanjutkan sisa perjalanan pulang dengan gembira. Ia demikian tenang dan menguasai diri, bukan karena ia senang dirampok, tetapi karena ia tahu bahwa harta yang diambil oleh perampok itu tidak sebanding dengan berapa banyak dan berapa bernilainya harta yang ia masih miliki di rumah atau yang dia simpan dengan aman di bank. Seperti itulah orang percaya yang tetap dapat bergembira sekalipun hidup yang sementara ini menjadi taruhan di peziarahan sementara ini. Ia bergembira karena ia tahu dan percaya pada harta surgawi, yaitu janji-janji Tuhan yang bernilai kekal di sorga. Oleh karena itu, ketika penderitaan dan kesulitan menghampiri, ia hidup lentur seperti bola dan luas ibarat air. Orang percaya tetap tenang dan bergembira menjalani hidup bahagia bersama semua makhluk. Tuhan memberkati. Amin.